Hai, dengan Miss Misteri di sini yang akan membawakan kisah Disembur Pocong. Selamat mendengarkan. Halo, namaku Mila. Aku ingin berbagi cerita tentang pengalaman kakek buyutku. Alhamdulillah beliau masih hidup. Sekarang beliau tinggal di Jawa bersama adik dari kakek saya. Cerita ini saya dapat dari kakek saya, anak pertama dari buyut saya itu. Dan ini adalah kisah nyata. Buyutku bernama Buyut Saim. Zaman dulu, orang Jawa sangat suka menonton ludruk atau pagelaran lawak Jawa. Walaupun jarak jauh harus ditempuh dengan berjalan kaki, namun mereka sangat antusias untuk menontonnya. Pada suatu hari terdengar kabar akan ada pagelaran ludruk di suatu daerah di desa tetangga buyutku. Dengan antusias, Buyut Saim pun mengajak kedua temannya untuk menonton. Sebut saja namanya Buyut Sani dan Buyut Pardi, dan mereka pun mengiyakan ajakan dari Buyut Saim. Malam hari sekitar pukul 7 malam, mereka pun berangkat dengan berjalan kaki serta membawa bekal beberapa gelintir rokok yang dibuat sendiri dari kertas rokok dan tembakau. Mereka bertiga harus berjalan kaki sedikitnya 3 km dari desa mereka dengan keadaan jalan yang sepi dan gelap. Itu pun mereka anggap sudah biasa. Langkah demi langkah mereka jalani dengan santai dan semangat, sembari sekedar merokok dan bercengkrama. Tibalah mereka di tempat acara. Ternyata mereka sudah terlambat lumayan lama untuk menyaksikan ludruk itu dari awal. Namun tak mengapa, pikir mereka. Tak berapa lama, acara ludruk tersebut usai. Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam lewat. Namun mereka tak ingin langsung pulang. Mereka masih berjalan-jalan di sekitaran panggung ludruk tersebut untuk melihat-lihat orang bermain taruhan wayang, yaitu judi zaman dulu. Setelah mereka puas, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang. Kira-kira setelah 1 kilometer perjalanan pulang, pandangan Buyut Saim tertuju pada sesuatu benda di tengah jalan. Ternyata kedua temannya juga menghentikan langkahnya karena melihat keanehan benda tersebut. Benda itu seperti permen yang diikat atas serta bawahnya. Namun anehnya, benda itu terus memanjang dan membesar. Dari seperti sebungkus permen, membesar dan memanjang seperti guling, hingga lama-lama panjangnya menutupi jalanan. Dengan takutnya mereka melewati benda tersebut. Mereka tidak melangkahinya, melainkan hanya lewat di pinggirannya dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa meter dari benda aneh tersebut, Buyut Sani yang penasaran benda apakah itu tadi, dia lalu mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah benda misterius tersebut. Sontak mereka kaget dan ketakutan ketika benda tersebut langsung berdiri seperti pocong dan melompat-lompat ke arah mereka. Mereka pun lari sekencang-kencangnya, namun pocong itu tetap mengejar. Mereka bertiga semakin takut karena pocong itu mengeluarkan api dari mulutnya, seperti disembur-semburkan ke arah mereka. Lama-kelamaan semburan tersebut semakin kencang, dan dengan itu pula mereka pun berlari sangat kencang. Tak ada kata lelah dari mereka selagi pocong itu terus mengejar. Dalam hati, Buyut Saim terus berpikir bagaimana caranya
supaya pocong itu berhenti menyembur dan hilang karena dia kasihan pada temannya yang ada di paling belakang, yaitu Buyut Sani yang terus-menerus kena semburan pocong. Akhirnya setelah sekian lama berlari, mereka sampai di sebuah jeding atau pemandian umum di desa. Disitulah Buyut Saim mendapatkan sebuah ide. Dengan cepatnya, Buyut Saim membuka seluruh pakaiannya tanpa terkecuali dan menghadap persis ke arah pocong itu. Dan ternyata pocong itu pun langsung hilang. Akhirnya pikir mereka bertiga dengan sangat lega. Namun, beberapa hari kemudian, Buyut Sani meninggal tanpa sebab musabab yang jelas. Mereka menganggap bahwa kematiannya itu selain memang sudah karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, mereka juga percaya bahwa orang yang pernah terkena semburan pocong itu umurnya tidak akan lama lagi. Entahlah itu benar atau hanya mitos belaka.